Hari yang liar lagi di kripto dan Web3 ya. Tapi kita di sini masih setia, masih belajar, membangun, dan mempersiapkan Web3 untuk mengambil alih dunia. Karena suka atau tidak suka, Web3 akan menjadi mainstream pada nantinya. Hari ini, mari kita renungkan posisi adopsi kripto dan Web3. Dari mana kita berasal, dan kemana kita akan pergi selanjutnya. Let's go! Lihat total market cap pasar kripto saat ini, nilainya di bawah 1 triliun. Meskipun ini mungkin tampak seperti jumlah yang sangat besar, ini kecil dibandingkan kelas aset lainnya yang ada seperti ekuitas Amerika Serikat yang nilainya itu 53 triliun, emas 10 lebih triliun, real estate perumahan di Amerika Serikat nilainya itu 44 triliun. Faktanya, saat ini ada 3 perusahaan publik seperti Apple, Microsoft, dan Alphabet yang masing-masing bernilai lebih tinggi daripada seluruh pasar kripto. Kripto dan Web3 masih sangat kecil dan baru lahir. Namun, hanya dalam 2 tahun terakhir, alam kripto ini terlihat sangat berbeda. Mari kita rekap singkat. Keadaan Web3 pada tahun 2020. Banyak istilah dan sektor yang tidak ada sebelumnya. DeFi tidak ada, begitupun NFT bukan apa-apa saat itu, kecuali proyek testing seperti CryptoKitties dan CryptoPunks. Orang yang tahu DAO hanya segelintir kelompok kecil, dan blockchain pesaing Ethereum tidak ada yang bagus. Hanya sisa chain yang sepi peminat dari tahun 2017 seperti EOS, Neo, dan lain-lain. Tidak ada koin-koin famous yang kita kenal seperti sekarang, Solana, Avalanche, Terra, dan Near. Bahkan BSC pada saat itu. Pertumbuhan industri ini hanya dalam 2 tahun terakhir luar biasa. Kita mencapai puncak total market cap kripto pada tahun 2021 lalu di sekitar 2,8 triliun, hampir 3 triliun. Untuk pertama kalinya, kripto dan Web3 memiliki bobot. Di tahun-tahun sebelumnya, kripto hanya berupa janji dan harapan. Tapi hari ini, ada nilai nyata dan kita mencapai level adopsi atau pertumbuhan yang hanya merupakan mimpi 2 tahun lalu. Pencapaian utama kripto di tahun 2020. Blockchain Ethereum menyelesaikan transaksi bernilai triliunan dolar per tahun. Aplikasi Uniswap mencapai volume perdagangan lebih dari 1 triliun. Jumlah pengguna NFT meroket jadi 4 jutaan. Total developer meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 2020. Investasi venture capital mencapai titik tertinggi, lebih dari 34 miliar pada tahun 2021. Perusahaan Fortune 500 memegang BTC dan ETH di neraca keuangan mereka. Contohnya MicroStrategy, Tesla, Square, dan KPMG. Negara menyetok BTC dan membuat Bitcoin alat pembayaran legal, contohnya di El Salvador, Republik Afrika Tengah, dan sisa banyak lagi nanti. Akhirnya, banyak perusahaan besar di dunia yang membangun di atas Ethereum, seperti Visa, Instagram, Twitter, NBA, Budweiser, Adidas, Nike, GameStop, dan lain-lain. Kalian bisa lihat chart adopsi yang menunjukkan kisah ini. Chart ini menunjukkan total pertumbuhan pengguna di seluruh kripto yang tumbuh lebih cepat daripada internet pada titik adopsi yang sama. Aman untuk berkata bahwa kripto dan Web3 mulai menjadi mainstream sejauh ini hingga tahun 2020-an. Tapi, ada satu masalahnya. Web3 belum siap mainstream. Teknologi ini belum mampu mengimbangi tingkatnya adopsi. Keadaan saat ini dan masalah kripto dan Web3. UI UX yang sangat buruk. Dompet Web3 belum siap digunakan umum. Aplikasi belum siap untuk pengguna smartphone, yang dimana itu sumber kebanyakan pengguna internet. Teknologi skalabilitas blockchain belum dibangun penuh dan belum siap, seperti contohnya Solana mati terus setiap bulan. Gas Avalanche meroket. Dan tentu saja biaya Ethereum layer 1 yang terlalu tinggi. Interoperabilitas antara blockchain dan aplikasi belum mulus atau belum aman. Ada banyak risiko lain yang belum kita kenal. Regulasi masih belum pasti. Ya, intinya masih banyak hal yang perlu kita bangun atau perbaiki sebelum kita siap untuk digunakan secara massal. Orang-orang sibuk berpikir to the moon dan berusaha menarik miliaran pengguna. Kenyataannya, kita masih berusaha agar protokol dasarnya berfungsi baik. Jadi, pertanyaan berikutnya adalah, kemana arah Web3 selanjutnya agar bisa menjadi mainstream? Jawabannya, kita harus terus membangun. Kita perlu terus bereksperimen, dan kita akan terus belajar. Kita sedang membangun ekosistem digital yang baru, dengan aplikasi baru, bentuk uang dan ekuitas yang baru, serta struktur dan organisasi yang baru. Semua hal ini butuh waktu. 5 keperluan utama agar Web3 menjadi siap mainstream. Yang pertama, The Merge Ethereum.
Ethereum terbukti menjadi satu-satunya platform smart contract yang layak dengan keamanan, desentralisasi, dan uptime yang memadai untuk mendukung ekosistem digital baru. Teknologi dasar Web3 harus mengutamakan keamanan dan desentralisasi. Kalau fondasi ini dapat diperkuat dengan benar, maka Web3 menuju ke arah yang tepat agar sampai di level mainstream. Dan Ethereum cocok dengan ethos dan visinya. Nah, The Merge Ethereum adalah satu langkah besar menuju keberlanjutan blockchain jangka panjang. Sederhananya, ada dua peningkatan besar yang muncul dari The Merge. Yang pertama, kebijakan moneter lebih baik. Ethereum setelah The Merge akan menjadi aset yang bersifat deflasi, dan artinya model bisnis blockchain ini sehat atau bisa dibilang menguntungkan. Struktur ini diperlukan agar blockchain dapat dengan tetap, aman, dan mampu berlanjut hingga ke masa depan. Kelestarian lingkungan dengan peralihan Ethereum Proof of Stake. Tidak ada lagi pengguna mining rig yang besar dan perlu diganti setiap beberapa tahun. Akibatnya, ini mengurangi konsumsi energi hingga 99%. Jadi, masa depannya lebih hijau dan lebih ramah lingkungan. Yang kedua, blockchain modular. Trilema blockchain membatasi jaringan yang ingin kita pilih untuk kita gunakan. Ethereum lambat dan mahal, sedangkan blockchain lain lebih murah dan aman. Untuk meningkatkan skala teknologi ini, bagi miliaran pengguna, kita perlu blockchain yang modular. Layer 2 adalah salah satu contohnya, tapi ada beberapa lapisan blockchain yang lain. Tonton video kami yang membahas blockchain modular, ini untuk belajar lebih lanjut. Teknologi besar masuk Web3. Raksasa teknologi dunia memasuki Web3 sekarang. Mereka adalah perusahaan dengan developer terbanyak, desainer UI UX terbaik, modal paling banyak, dan miliaran pengguna. Tentu saja, saat raksasa teknologi mulai terhubung ke Web3, pengguna akan terhubung secara massal. Banyak dari mereka yang akan berasal dari latar belakang berbeda. Jadi mereka pun tidak perlu tahu bahwa mereka menggunakan blockchain, NFT, atau sektor kripto dan Web3 lainnya. Peristiwa ini akan datang lebih cepat dari yang kita sadari. Karena kita sudah melihat perusahaan seperti Twitter, Meta, Google, Reddit, Shopify, Spotify, Robinhood yang terhubung langsung ke Ethereum blockchain dan juga blockchain lainnya. GameFi, produk pasar yang paling cocok adalah game yang menggabungkan alat Web3 seperti NFT dan token. Ada lebih dari 3 miliar gamers di seluruh dunia saat ini. Menurut kalian, apa yang mereka lakukan saat mereka tahu bahwa bermain game yang kualitasnya sama tetapi juga bisa menghasilkan uang yang nyata? Game finance, ya, sangat jelas. Ini akan melibatkan miliaran pengguna dan adopsinya akan terjadi cepat setelah teknologinya siap. Gameplay kripto masih butuh beberapa tahun untuk bisa mainstream. Regulasi. Suka atau tidak suka, regulasi kripto dan Web3 akan datang. Dengan perintah eksekutif yang dikeluarkan Presiden Biden awal 2022 dan runtuhnya Terra belum lama ini, regulasi akan segera menyerang. Meskipun mungkin negatif pada awalnya, kripto dan Web3 akan berhasil seperti yang dilakukan internet. Regulasi akan membawa masuk modal serta orang dengan luar biasa cepatnya. Oke, jadi inilah 5 hal teratas yang bisa kami bagikan tentang bagaimana dan kapan Web3 akan menjangkau massa. Melihat keadaan Web3 saat ini, kami sangat bersemangat dan bullish meskipun harga pasar berkata sebaliknya. Harga pasar tidak mencerminkan fundamental yang sebenarnya terjadi. Pasar mengikuti narasi dan tren yang mungkin tidak ada hubungannya dengan realita ekosistem itu sendiri. Ya, oke-oke aja. Ketika pasar terpisah dari fundamental, ini menjadi peluang bagi kita yang siap untuk memanfaatkannya. Untung di kemudian hari. Web3 hanya masalah waktu, dan banyak yang berargumen adopsinya tidak bisa dihindari. Kalian tetap bisa berada di garis depan akan merasakan keuntungan terbesar dalam hidup. Maksud kami bukan hanya dalam hal investasi, tapi juga dalam hal memulai bisnis, mencari pekerjaan, masuk lebih awal perusahaan terbesar di dunia, dan banyak manfaat lainnya. Kuncinya adalah untuk tetap terlibat dan menemukan tren, waktu yang menyenangkan untuk Web3 selanjutnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jika suka videonya, langsung aja like dan subscribe channel Republik Rupiah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers! Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar. Kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah. Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan
selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini, karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga. Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers!